Lanjut. Nah, berarti tidak ada paksaan dalam penerapan kurikulum merdeka. Ya nanti namanya kurikulum merdeka tapi dipasok pakai apa? Nggak ada masalah. Ya Bu. Nah, lanjut. Dasar hukumnya ini sudah ada beberapa standar-standar. Nanti Ibu bisa baca keunggulannya. Nah, pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi pengembangan kompetensi yang dikembangkan berdasarkan apa tadi? PASI. Apa itu PASI? Tingkatan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Di SMP itu PASI itu 3 tahun. Nah, ini banyak juga yang guru SMP. Capaian pembelajarannya cuma 1 itu. Sehingga guru kelas 7, guru kelas 8 dan guru kelas 9 harus duduk bersama. Mana yang harus diajarkan di kelas 7, mana yang harus diajarkan kelas 8, mana yang harus diajarkan kelas 9. Kalau di SMK, PASI apa tadi E, itu cukup kelas 10. Maka kalau hari ini kita lihat aja PASI E dulu, PASI N dulu. Ya? Nah, lanjut. Kemudian lebih merdeka, tidak ada programnya tadi. Guru juga ini lebih relevan dan interaktif dengan karakteristiknya. Lalu, nah, apa ciri khas dari kurikulum merdeka? 1, pembelajarannya berbasis proyek. Ya, apa itu proyek Bu? Proyek jangan bayangkan proyek jalannya. No, macik ini tuh macik proyek mah. Yang proyek itu tugas, kegiatan yang terstruktur. Ya Bu ya. Kemudian apalagi untuk pengembangan soft skill dan karakter. Ya tadi. Apa ciri khas kurikulum merdeka? Dulu sikap karakter diintegrasikan di dalam apa tadi? Tujuan, langkah-langkah dan sebagainya. Sekarang 30%, nah nanti kita akan jelaskan. 20-30% digunakan untuk pengembangan karakter yang disebut dengan P5. Lalu, apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ingat, itu istilah baru ya, P5. Apa pertama? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu, di struktur kurikulum nanti kita akan diskusikan secara garis besarnya dulu. Nanti dibagi 2. Ada yang intrakurikuler, ada yang P5. Dulu, apa yang pertama tadi? Intrakurikuler, yang satu lagi P5. Lalu, untuk melihat gambar anak, pemerintah sarankan ini perlu dibuat dalam sebuah proyek. Yang proyek itu berkolaborasi antara mata pelajaran berdasarkan tema yang dipilih. Nanti kita akan diskusikan itu. Kemudian apalagi materi esensial sudah, kemudian fleksibel. Nah, kemudian konsepnya Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang kita harus kuasai nanti. Yang pertama, capaian pembelajaran. Apa tadi capaian pembelajaran? Sama dengan apa dulu? KIKD. Cuma bedanya KIKD disusun per tahun, capaian pembelajaran disusun per fase. Kalau dulu dibuat 31, 41, 32 sebagainya, sekarang nggak digabung menjadi satu perangkat. Nah, dalam satu capaian pembelajaran itu nanti ada elemennya, materinya, ada lagi namanya nanti deskripsinya. Nanti kita akan diskusikan itu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu, ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu maka nanti guru harus menyusun alur tujuan pembelajaran. Contoh, yang perlu gini, awak sampai di pasar raya Padang.
ikut terpaksa diyakinkan benar. Itu harus dikuasai dulu Pak, kalau nggak bisa kembali. Dulu mengajar lagi tidak terlalu mengejar target pencapaian kurikulum, ya, tapi konsepnya apa? Guru mengajar agar capaian pembelajaran tercapai berdasarkan tujuan pembelajarannya melewati apa tadi? Alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu ini sebetulnya mirip-mirip dengan yang disebut dengan IPK dulu. Tanpa ibu sadari kemarin di K13 itu langkah-langkah itu pengajar itu kan berpatokan pada IPK. Ya kan? Ada namanya apa dulu? IPK pendukung, IPK esensial, IPK esensial dan IPK pengayaan. Ibu, Anda disuruh menjelaskan. Sebelum dia menjelaskan maka Anda dulu cukup dia identifikasi dulu. Ibu, Bu siapkan video, siapkan gambar. Anak mengidentifikasi, dia lihat poin-poinnya, baru dia bisa jelaskan. Nah itu langkah-langkah. Oke, nah kemudian baru ada modul ajar. Nah, dulu, ini ada lagi belum dilaksanakan di SMK 7 sudah mulai dirombak lagi pemerintah. Dulu modul ajar itu ada 17 komponen. Tetapi dalam standar proses yang kemarin yang dikeluarkan oleh kementerian, bahwa di modul ajar itu yang wajib 3 hal. Sama juga dengan kurikulum dulu. Ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Jadi kalau ada Bapak Ibu kemarin itu mendengarkan modul ajar 17 komponen, makin lama makin tebal. Sekarang di standar proses itu cuma disebutkan, di situ dijelaskan guru dalam merancang, dalam melaksanakan program pembelajarannya minimal melaksanakan 3 komponen. Apa tadi? Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Ini sama lagi dengan surat edaran Pak Menteri nomor berapa? 14 tahun 2019 yang dulu disebut dengan apa? LPP 112. Ya Bu ya? Nah, apa poin-poin pentingnya? Ini sekolah, ini bagian sekolah ya. Pengaturan jam pembelajaran diatur per tahun. Pembelajaran dilakukan dengan kegiatan apa tadi? Proyek. Kemudian mata pelajaran dibagi 2. Ada pembelajaran rutin namanya, atau yang disebut dengan intrakurikuler. Ada pembelajaran non rutin, atau yang disebut dengan co-curricular, atau yang disebut juga dengan apa? P5. Apa dari P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke. Kemudian tolong lihat ini penghitungan beban kerja guru dihitung dari kegiatan rutin dan non rutin. Ya, sehingga sertifikasi tidak terganggu. Nih, dijelaskan kan itu? Ya. Jadi jangan ada apa nanti Pak, aku salahnya di sana betul mereka apa Pak? Cuma sertifikasi itu Pak. Itu urus belajar itu. Gitu. Nah, karena dia berpengaruh dipakai orang lain, terserah dulu mereka. Duit habis untuk transfer. Makanya saya bilang sama teman, Ibu, Pak, Pak, mandiri belajar soal Pak, nggak boleh, tetap mandiri Pak. Oh iya. Orang maju kita malah untuk mundur. Bila perlu kita mandiri berbagi. Ini berapa orang? Nggak usah ditekan. Tadi telepon berkali-kali bulan, Pak, kecil kawan-kawan, nggak usah ditekan kawan. Ini kawan-kawan yang ngecek tuh. Dia satu. Ya. Nah, kalau terlihat nih, beban belajar siswa tidak bertambah dari kurikulum sebelumnya. Cuma hitungannya per tahun, tidak lagi per minggu. Dulu per minggu berapa? 48. Kalau sekarang berapa per tahunnya? Mudah aja hitungnya. 36 kali pertemuan dalam 1 tahun. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti mengajarnya 2 JP, sudah pasti jumlah JP-nya 72. 72, 108, berapa lagi? 144 kalau Pak.
Cuma mata pelajaran kejuruan, nah itu digolong aja nanti GP-nya sekian gitu. Silakanlah guru berbagi. Mau tim teaching, mau ngajar seperti biasa, permata pelajaran seperti biasa juga boleh, silakan. Kan merdeka. Jadi tetap terhitung ya Pak? Dan nanti kita akan diskusikan itu. Nah, dulu ini materi-materi yang wajib dikuasai ya. Permendikbud, ada lagi nanti SK Balitbang, panduan dan sebagainya. Karena kipasannya itu kabelnya. Nah, berarti sudah duduk tuh satu konsep. Jadi kenapa kurikulum merdeka muncul? Pertama COVID, pandemi. Yang kedua, guru merasa terbebani dengan beban kurikulum yang belum padat. Jadi COVID ini juga memberi manfaat sebetulnya. Rupanya selama ini guru udah lagi protes. Adanya dulu kelas 10. Kok muncul guru besar? Ya, proyeknya besar. Istilah isu provinsi, isu kabupaten kota. Itu merdeka, nggak ada istilah itu. Yang ada di sekolah tinggalnya orang yang motivasi ya. Sekarang kalian struktur kurikulum. Jadi yang baru itu sekarang di struktur kurikulum merdeka dibagi ada namanya tadi itu. Yang kelima ada ijek, pengamatan, profil, belajar. Ini berapa persen? Masih tadi maksimum 70%. Di P5-nya maksimum 30%. Apa maknanya? Kita lihat nanti. Lalu, nah, kenapa disempurnakan? Supaya dulu yang dulu lebih bebas dan lalu kan yang belajarnya 2D. Ini ada aturan organisasi orang nah pengetahuan keterampilan yang harus dikuasai anak sebelum dia menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan tertentu. Itu SKL. Jadi kalau untuk menentukan anak mau lulus nggak lulusnya nanti kita programnya apa? SKL. Dari SKL nanti ada standar isi, ada standar tes dan standar perintah. Prinsip pelajaran akan kemampuan guru dan minat pelajaran. Ada guru yang bisa modal guru. Ya, nah, baik. Kemudian capaian pembelajaran itu nanti menjadi apa dari kosting? Kurikulum operasional satuan. Ini dirancang oleh sekolah. Kemudian nanti proyek pemakan problem Pancasila juga didasarkan oleh sekolah. Nah, struktur kurikulum perubahan kurikulum SMK diawali dengan penanggalan spektrum. Jadi spektrumnya sudah berubah. Kemarin sudah keluar spektrum kalian SMK. Ya, ada beberapa jurusan yang ada lagi. Ya, karena pemerintah merasa kan ada sekarang jurusan itu sudah stagnan. Lamanya mengembangkan situ sendiri. Apa contohnya beberapa sekarang?
audio video. Oke, dulu audio video itu hanya pelajari IP kabur, service, tape recorder. Sekarang orang udah pakai tip lagi, orang pakai YouTube sendiri. Jadi udah pakai tabung ya, pakai orang handphone. Bu, coba hitung dalam satu hari itu mana banyak nonton TV daripada pegang handphone. Nah, TV tidak perlu ya. Nah, tapi kalau handphone itu rata-rata orang Indonesia handphone itu maksimum lepasnya 15 menit. Coba udah dari tadi itu nggak mungkin HP itu kalau saja. Saya pakai lebih 1 jam karena saya ngomong. Tadi beberapa bunyi itu udah saya. Ya, pasti dipegang. Minimal saya lihat ada nggak yang masuk, ada nggak Facebook, ya. Nah, lalu lanjut. Jadi ada apa tadi pembelajaran intrakurikuler, kemudian objek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tadi sudah intrakurikuler, muatan lokal. Coba lihat muatan lokal. Nanti ada mata pelajarannya muatan lokal. Itu pun nanti 3 hal. Yang pertama mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Yang kedua mengintegrasikan pada tema proyek. Yang ketiga berdiri sendiri. Di Sumatera Barat sekarang sedang dirancang mata pelajaran muatan lokalnya itu pendidikan Keminangkabauan. Tapi sekarang belum keluar SK gubernurnya, perbuknya. Kenapa? Kalau perbuknya ini pendidikan selama pelajaran ibu sekarang di kelas 10 ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. GP-nya 108. Ini kelas 10 ya. 108 artinya apa? 90 GP itu untuk kegiatan intrakurikuler. Terima tadi. Berarti lo 90 JP ibu laksanakan berpatokan pada capaian pembelajaran. Sementara yang 18 JP lagi ibu berkolaborasi dengan guru lain. Berkolaborasi dengan guru lain berdasarkan tema yang dipilih. Contoh, apa kira-kira tema yang bisa masuk di situ pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Misalnya, apa itu kalau di Padang itu ada apa? Baca itu? Apa namanya itu Pak? Yang laki-laki dibayar? Menjapui. Menjapui. Kan buat wilayah lokal itu, kearifan lokal. Bisa nggak masuk di situ PHI? Bisa ada pesan desa cara usaha kita bulan, so di situ. Nah, dari yang 18 JP ini, ya, 1 tahun itu 3 tema. Ingat ya, 1 tahun 3 tema. Nanti kita akan jelaskan secara rinci. Cuma ini yang membuat guru mengatakan jumlah jam saya berkurang, Pak. Dari 108 tinggal 90. Bukan itu maknanya. 108 mana asalnya? Itu 3 JP. 3 kali 36 108. Yang 108 itu 90 jam dari JP tatap muka. Yang 18-nya di P5. Nah, dulu itu namanya. Nah, sekarang tanya lagi, misalnya apa? PPKN. Nah, Pak nih, pendidikan Pancasila kan Pak. Yang sering-sering rumah itu kan PMP, pendidikan Pancasila, PPKN. Nah, sekarang muncul lagi pendidikan Pancasila. 72 jam. Berarti 1 minggu berapa itu? 2 JP. Yang 2 JP itu yang Bapak mengajar di kelas yang mengarah kepada CP yang Bapak punya 54 JP. Yang 18 lagi berkolaborasi lagi dengan lain. Misalnya tadi apa tadi? Tadi paling susah sekali itu. Kalau kan makanan di sana, apa makanan di Play yang terkenal?
Enggak. Ya, dulu. Udah. Jadi nanti ada temanya ya. Dulu, pemandangannya gitu. Olahraga juga gitu. Bahasa Indonesia juga gitu. Bahasa Indonesia kelas 10 berapa jam itu? Di sini jadi 114. 4 jam ya? Nah, 4 jam berarti 108 dilaksanakan di kelas, yang 36 berkolaborasi dengan guru. Berdasarkan apa tadi? Melaksanakan tema. Proyeknya 1 tahun itu 3 tema. Pelaksanaannya nanti bisa sistem blok. Bisa aja gini, sebagai pemahamannya dulu. 1 minggu itu kan misalnya 6 hari. Ada yang membuatnya gini, Senin sampai Kamis itu pembelajaran praktikal. Jumat Sabtu P5. Ada lagi yang membloknya 2 jam. 1 hari itu berapa JP? Contoh 8 misalnya. Jam pertama sampai jam ke-6 intrakurikuler. Jam 7 8 P5. Ada lagi yang bloknya per bulan. Juli sampai Oktober intrakurikuler. November sampai Desember P5. Nanti ada contoh. Itu tergantung pada gurunya. Makanya nanti Bapak dan Ibu ada kerja keras kita setelah ini. Ya, nah, oke. Lalu sejarah juga gitu, seni budaya juga gitu. Seni budaya mereka boleh pilih nanti nih. Ada ditawarkan seni musik, ada seni rupa, seni teater, seni tari dan prakarya. Enggak. Tentu anak tari, nah, mungkin pilih seni tari. Mungkin misalnya dia pilih musik. Ini yang nanti ada berapa JP, berapa jam tuh? 2 seni budaya. Di guru seni budaya nanti harus siapkan ada kelompok seni tari, ada seni teater, ada prakarya. Mungkin ada anak karawitan, yang pilih 2 JP. Betul ya? Nah. Kemudian ada mata lokal, kemudian lanjut matematik juga gitu. Bahasa Inggris berapa jam nih bahasa Inggris matematik? Matematik 3 jam ya? 4 bahasa Inggris 4. Cuma bahasa Inggris nanti di kelompok ngajarnya di musik, tapi topiknya fire in the workshop. Nah, cocok. Ya, ya. Ya, kejuruan kan enggak? Kejuruan katanya biar orang kejuruan. Nah, dulu coba lihat dasar-dasar program kalian 432 jam. Pak, dulu Pak Zul, dasar kejuruan di kelas 10 itu 432 jam. Dasar program kalian itu berapa mata pelajaran? 4 ya? Nah, di dalam CP-nya dia cuma siapkan CP untuk dasar program kalian. Guru kejuruan silakanlah yang 4 mata pelajaran tadi itu diskusi. Mana CP yang miliknya si A, milik si B, si C, dan si D. Bisa tim teaching, bisa bergantian, bisa tim. Ya, sudah mana katanya jawab. Ya, ya. 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 Program kalian di SMK 7 itu kan seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan itu Pak Zul disiapkan 432 JP selama 1 tahun. Nah, maka kita pedomani nanti
sesuai dengan yang silakan, atau boleh tinggi juga boleh. Gitu Pak. Jadi nanti silakan pada guru ini agak fleksibel ya, merdeka ya. Mungkin ini dasarnya. Coba Bapak contohkan satu dulu. Mata pelajaran dasar program kalian. Kita tadi pentas. Pengetahuan tari. Mungkin menurut saya selama ini pengetahuan tari itu jumlah JP-nya berapa nih? 2 JP. Cukup 1 JP. Bisa. Mungkin mata pelajaran PKK bisa itu Pak. Apa Bu? Mata PKK pelajaran jadi PKK. Lagi Bu. Tidak selesai program kalian dulu. Oke, lihat. Ya. PKK nanti gerosan. Kalau tadi Ya. 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 Berarti konsepnya apa tuh? Di program kalian seni pertunjukan itu ada apa? Ada seni tari, karawitan, musik dan teater. 4 ya. Nah, tentu anak teater fokus dasar-dasar program kalian teaternya. Iya, itu banyak juga. Ya. Dia hitungannya per tahun Pak, bukan per minggu. Nah. Tapi beda tuh Pak, beda konsepnya. Ya, 432. Ya, 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 ya. Itu nanti di kelas 11. Nah. Tadi, iya. Pertanyaan saya dulu, dari dasar program seni pertunjukan itu tari, musik dan sebagainya, atau pelajaran sebenarnya soal kita sama? Beda. Beda. Menyesuaikan dengan jurusannya berarti. Ya. Ya. Nah, tunggu dulu, Bapak udah baca capaian pembelajarannya? Ah, baca dulu. Pokoknya dasar-dasar program kalian, situ aja kuncinya. Bu, ini kan dasar-dasar baru. Jurusan itu nanti, tapi jangan bilangnya sendiri juga. Kata orang masuk ke SMK 7, masuk aja dulu, seni pertunjukan dulu, nggak seperti itu. Karena sudah daftar juga, sudah daftar juga kita hari. Iya. Nanti konsentrasi kalian di kelas yang lebih detail. Yang dasar-dasar program kalian itu kan seni pertunjukan. Nah, 4 mata pelajaran tadi, jumlah JP-nya 432. Itu yang diajaran itu. Makanya baca capaian pembelajaran kita analisis setelah ini. Pokoknya sekarang untuk mata dasar-dasar program kalian fleksibel aja. Jumlah JP-nya 432. Silakan mau tim teaching, mau program mata pelajaran, silakan sekolah yang menentukan. Misalnya ada satu dasar-dasar program kalian cuma 1 dulu yang tersedia. Ini aja soal. Yang penting capaian pembelajarannya nanti mau naik di kelas ke fase F sudah tercapai. Itu Pak. Ini memang agak di seni pertunjukan saya lihat agak lebih bukan itu terlalu luas kok. Kalau di yang lain sudah dihapuskan. Nanti kita baca capaian pembelajarannya. Oke, dah. Ya. Mungkin kabelnya ditiup angin gitu Pak. Karena dari tadi tidak masalah. Ya. 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 Program kalian. Ya. Ya. Jumlahnya 432 JP. Ya. Kelas 11. Coba Bapak lihat capaian pembelajaran
untuk program kalian seni pertunjukan. Baca dulu. Itu nampak betul. Ya. Oke. Ya, body nanti kan menyesuaikan. Iya. Iya, di program kalian orang dapodik nanti menyesuaikan. Memang orang dapodik memang agak kenapa nanti. Agak stresnya dulu gak sontak. Kemarin kan waktu di Jakarta saya pertanyakan itu, bagaimana nanti di dapodik menyesuaikan. Karena di kementerian itu sekarang cuma satu data. Itu yang ditarik-tarik. Tema. Yang penting ada di struktur. Berarti tidak mengganggu dengan hubungannya dengan dapodik, jumlah jam mengajar guru, maka guru tidak usah stres. Ya. Itu nanti di kelas 11. Di kelas 10 mereka tetap masuk jurusan tari. Sama juga dengan biasa. Cuma materinya, kalau dulu terpusat, nah tadi kok, tapi coba lihat dasar-dasar kalian sama ya kan? Bisa ditunjukkan, beda. Nah sekarang arahkan ke yang capaian pembelajarannya. Coba baca capaian pembelajaran di kelas 10 itu. Kita belum masuk ke sana itu nanti. Itu diskusinya lebih apa nanti lebih analisis. Ya Pak? Karena CP-nya yang dia buat itu orang dasar-dasar ke orang kayak dia. Betul udah baca. Nah gitu. Dulu, lanjut dulu. PJOK juga gitu. PJOK 54 yang tatap muka, yang 18 ini nanti gitu. Dulu, nah itu yang bertanya tadi Bu, PKK yang gitu. Itu kan? Nanti di kelas 11. Kewirausahaan. Nah, untuk mata pelajaran, ini konsentrasi kalian lagi. Nama mata pelajaran merupakan nama konsentrasi kalian. Itu konsentrasi kaliannya nanti kemarin kan sudah keluar tuh. Nah itu yang kita buat namanya disitu sesuai itu. Apa namanya Bu? Kalau sini tadi tetap sini tadi. Nah, tadi paling yang bedanya. Seni musik. Tuh. Jadi konsentrasinya sekarang tidak lagi seni musik populer, seni musik tradisional, tetap seni musik aja. Musik aja namanya. Nah, dulu pemadanan, sekarang seni teater. Ya Pak, mana Pak harusnya itu juga Pak? Ya. Pemadanan seni teater sama Pak? Ya Pak. Dulu, yang pertama Ibu harus pahami konsepnya dulu. Dari kategori sebelum merdeka itu yang banyak berupa itu nama. Itu dulu pikir. Dulu KIKD ini CP. Dulu silabus, ini alur pembelajaran. Tujuan pembelajaran dulu pakai HBD, ini pakai KKV, itu jadi. Ya Bu? Ingat, cuma apa yang berlaku dulu merdeka? 70% tatap muka di kelas, yang 30% berkolaborasi, kan ya? Lalu, nanti rapornya juga dua. Bu, matematik misalnya, yang 90 nanti di dalam rapor akademis, yang 18 dimuat di dalam rapor karakter. Rapor akademis itu gabungan nilai pengetahuan dan keterampilan. Di nilai kita besok untuk kelas 10 nggak ada lagi nilai pengetahuan dan keterampilan, jadi satu aja lagi. Ya kan? Nah dari nilai P5 itu tidak dalam bentuk angka, tapi deskripsi. Dari 6 profil itu mana yang sudah berkembang, mana yang mulai berkembang. Itu. Ini nanti ini akan diuraikan. Ya. Nah, untuk mata pelajaran pilihan dan sebagainya nanti, ya. Nah, ini untuk kelas 3 sebagainya. Nah, ini
Nanti kan di sebelah akan nampak itu konsentrasi kaliannya. Cuma dulu ada namanya musik kontemporer, musik tradisional, sekarang musik beda lagi. Gitu ya? Ya, sekarang udah kontemporer. Konsentrasi. Perbedaan antara populer dengan musik seperti aja. Patokannya sekarang capaian pembelajaran. Kita belum bahas apa pembelajaran, terus ini kita sama-sama. Kita lihat nanti capaian pembelajaran, nanti kita sudah bilang. Ya, karena nanti akan masuk ke belajar Pak. Halo, Bu, di capaian pembelajaran itu nanti ada namanya elemen, ada deskripsi, dari situ kita jadi tujuan. Proyek problem belajar Pancasila sekian jam. Disitulah guru-guru di ruang nongkrong sama-sama untuk menambahkan. Tapi mulai tahun sekarang P5 itu diintegrasikan pada mata pelajaran umum supaya guru kejuruan lebih konsentrasi. Tuh jawabannya. Halo? Nah, saya senang tuh berarti rasa dan gelisah. Nah, proyek kalau P5 kan nggak masuk Bu. Kalau kreatif berusaha nggak akan masuk kreatif berusaha. Untuk yang belum kompetensi dari kelompok dulu. Sekarang silakan berikan di jurusannya masing-masing. Ya. Katanya mau apa? Halo. Ya. Katanya besok ini akan keluar lagi aturan 18 GP. Kita ikuti aja. Pemerintah sudah nyatakan tidak akan mengganggu sertifikasi guru dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Kalau gitu, nanti yang apa kan? Ya. $2.500 berhasil kan kurikulum prototip ini serta penggerak SKPK. Kunci kurikulum merdeka itu tadi saya sudah jelaskan kurikulum prototip diujikan di 2.500 SMA penggerak dan SKPK di Sumatera Barat 17 SKPK. Karena mereka melakukan juga. Halo, kurikulum merdeka ini yang lalu kapal jalan dulu. Kalau di Oppo harus keluar di terminal dulu. Dan kalian ada sopir, ada bensin. Jalan. Nah. Terkait dengan tuh. Ya. Ya. Oh, SMA ya? Halo? Di SMA nanti di kelas 11 mereka daftar. Dia tidak 5. Nanti di mata pelajaran IPA itu cuma disiapkan 10 JP kalau nggak salah. 4 mata pelajaran. Ada biologi, fisika, kimia, 3 ya kalau nggak salah. Mereka boleh pilih. Saya melanjutkan ke kedokteran. Dia pilih aja biologi lebih banyak daripada fisika, kimia. Maka lumayan nanti dia cuma tunggu juga. Karena mereka harus daftar. Orang misalnya mau masuk ke teknologi sipil, fisika harus banyak. Dia ambil biologi 2 JP aja. Ya Pak? Halo? Dan itu nggak usah dipikirkan. Kita laksanakan sekarang ini kita
Bu. Terima kasih Pak. Mata pelajaran apa? Itu diserahkan kepada sekolah. Nah, kalau bicara kalau sekolah itu, jadi misalnya di sekolah ini ada tari, ada musik, anak musik boleh pilih tari. Nah, mata pelajaran pilihan. Dulu kan ada mayor, ada minor, sih kan dulu. Orang bahasa Inggris boleh ngambil minor bahasa Indonesia, boleh ngambil minor tari. Nah. Kelas 10, kelas 11. Lalu, dah, tenang aja dulu, Bu, karena Ibu belum baca CP-nya. Dapat pembelajarannya lihat nanti. Sehingga nanti bisa diarahkan, Pak Zul, nanti tolong bantu kawan-kawan. Ini arahnya ke tari, ini arahnya ke musik. Yang, ya ada. Ya nanti setelah ini. Nah, nanti saya sudah siapkan belangkonya, Ibu tinggal isi. Halo, tapi ingin merdeka. Ya, pilih halaman ke-7. Kan gitu. Nah, lanjut dulu. Nah, persiapan sekolah. Halo. Pertama, Bapak Ibu, belajar itu harus jadi yang menyenangkan. Halo, gue baca sebelah kanan berdua. Apa yang pertama itu? Belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Alik kira-kira bisa melakukan yang menyenangkan dari siswa. Kalau lagi betul mereka pakai. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi sebagai sumber ilmu sekarang. Guru hanya memfasilitasi kalian kalau ingin belajar tambahan, klik link itu. Makanya kita harus banyak link kita tuh. Buku ada, buku yang mau saya, buku yang mau lagi. Soft copy-nya harus ada tuh. Dulu, apa itu? Pembelajaran menggunakan teknologi. Nah. Oke, lanjut. Halo, bisa lanjut? Nah, nih, ekosistem. Yang pertama, sekolah kegiatan yang menyenangkan. Pimpinan memberikan pelayanan, kan pengatur. Kepala sekolah dan wakil memberikan pelayanan pada guru, bukan pengatur guru. Tuh, saya catat fotonya, Pak. Fotonya, Pak. Berikut manajemen sekolah yang kolaboratif. Ini untuk segi ekosistem dari guru. Nanti Pak, guru bukan pelaksana kurikulum sekarang. Guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Makanya di kejuruan diberikan kebebasan. Hampir nanti 22 JP di kelas 10 dari lalu itu. Kok JP? Yang penting JP tercapai. Berarti mata pelajarannya awak membuka. Iya. Baru ditambah konsentrasi kalian. Kalau 11 nanti sudah tentukan konsentrasi kalian sudah. Oke, itu betul ya Pak. Kelas 2 kan? Kelas 10 dulu. Nah, yang pertama dulu. Betul dulu. Tamanya kalau tahun mendatang. Dulu, karena gini Bu, sepengetahuan saya, yang seni pertunjukan itu belum ada APK-nya. APK-nya. Alamatnya. Yang ada kan industri kreatif, teknologi rekayasa, bisnis manajemen juga ada tuh. DKP yang ada. Makanya kita SMK 7 agak susah untuk goal itu. Iya. Iya. Kalau saya pas di SMK 4, dia masukkan industri kreatif. Waktu saya di sana, saya belum pengawas SMK PK. Kalau pindah ke SMK 7, SMK PK.
Kemarin SMK 7 mengajukan seni pertunjukan belum masuk nominasi karena pemerintah fokus industri kreatif. Tapi kalau kita masukkan kemarin apa musik ya Pak? Apa Bapak? Tidak TV. Nah, broadcasting bisa masuk kan? Tapi karena masukkan seni pertunjukan padahal sekarang belum ditertib kan? Sehingga pengawas sekarang yang sekolahnya tidak SMKPK saya Pak. Saya tidak sedih saya. Karena SMKPK bukan ditentukan oleh pengawasnya, ditentukan oleh kepala sekolahnya yang menjawab. Satu, yang kedua, memang prioritas. Mereka belum utama. Teknologi rekayasa pun tidak semua jurusan, listrik belum ada. Kontrol belum. Sehingga SMK 1, SMK 5 belum SMKPK. SMK 1 Sumatera belum SMKPK. Bukan karena mereka kelas sekolahnya bisa jawab, belum masuk prioritas. Jangan sedih berapa pada bahwa sekolahnya tidak PK. Dulu orang guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Orang yang kelas. Kalau ini guru hanya sebagai apa? Fasilitas. Nah, itu udah tercatat Pak. Dan tercatat guru. Iya. Makanya guru sebetulnya kan sebagai model. Aneh rasanya guru tari nggak bisa menari. Boleh. Memang itu ada. Nah, makanya kita coba dulu Pak. Karena guru yang harus saya ajar dulu itu ini yang pada yang cek. Rupanya selama ini kakak kita. Karena guru agak kuat dulu Pak. Guru pernah nggak Sobo? Kalau Menderman pernah kalau Sobo. Guru 3 watang kapur. Yang masuk kelas kapur 3 watang lawan sakunya. Yang mulai cari itu absen atau absen PP nggak tahu. Ini cari itu sih. Yang baik tatap, silakan tatap, anak akan akuin sih. Ya kan? Latih kapur sebatang. Kalau tatap, nah masuklah kapur yang kedua. Dan ketiga waktu tidak ada bisa. Anak itu yang bayar anak kapur itu. Nah, kalau saya beda. Pada waktu aja di luar kepala lu sini baik. Apa hanya seluruh materi? Tanya kan materi hari ini yang kami tidak ada di luar kepala lu. Coba bayang. Nah itu Pak, sekarang guru harus mampu itu. Seperti Bapak tadi itu. Ada teman saya sudah pensiun sekarang Pak. Ngajar di otomotif. Mata pelajarannya servis rem. Sampai ini tidak bisa foto. Baca nomor kekuatan rem. Tentu dicoba Pak. Sudah di servis rem kok dibawa di tangannya rem memang luar biasa. Kok kau rem deh? Tuh. Guru musik ngajarkan bagaimana main piano, otomatis gurunya kan bisa main piano. Jadi model. Nah makanya di awal guru memodelkan. Kenapa guru memodelkan? Guru memodelkan supaya timbul rasa ingin tahu siswa. Itu kalau saya tidak di kurikulum merdeka. Tidak boleh lagi anak diberitahu. Yang sekarang ditimbulkan guru menciptakan suatu kondisi sehingga anak menimbulkan rasa ingin. Pak, guru PPKN atau pelajaran yang berikutnya Pak. Nah, tetap ya. Pelajaran kita sekarang pelanggaran jenis-jenis pelanggaran HAM. Buka buku catatan. Saya akan diktekan. Ya Pak, jangan dibawalah gurunya sambil berjalan mendiktekan. Ada 3 jenis pelanggaran HAM. Lalu Pak, Tigo dengan apa tuh? Dan saya itu lagi. Mungkin waktu Pak ngajar Tigo itu ditanya ke kawan dia Tigo. Dengan masalah Pak, gurunya Pak boleh satu Pak. Itu lah Pak. Sekarang ada lagi itu. Kenapa Bapak dari coba aja cari kasus, duduk kelompok, suruh mereka diskusikan.
Silakan Anda diskusikan kelompok masing-masing menurut Anda materi yang saya berikan itu termasuk kelompok pelanggaran HAM yang mana. Ya mereka diskusi, itu yang kolaborasi, itu yang critical thinking, itu yang komunikasi. Bu, Ibu mainnya 2 kali PP5 menit itu pada jam ya Bu mengecek, pada siswa mengecek. Dan sekali suruh kawan mengecek. Suruh